ya. Hai. Ketemu lagi bersama Hariku Vlog by me, Haruma. Pertanyaan basa-basiku, apa kabar nih mam semua? Tapi doaku tulus, semoga kita selalu dalam lindungan Allah, amin. Dan buat teman-temanku yang baru gabung, hai, aku ucapkan selamat datang. Harapanku semoga bisa menjadi mood booster untuk kita semua. Untuk itu, jika berkenan, klik tombol subscribe, like, komen, juga klik loncengnya ya, biar kita terus bersua secara virtual. Mengawali videoku, teng, ada penampakan. Ada orang. Si Babang tuh Imam, dia sambil ngoceh-ngoceh, "Hai guys, ayo kita berantakin biar durasinya tambah panjang, biar mam happy. Abis itu kita tinggalin," katanya. Asem kan? Tapi enggak ke mam, aslinya dia bantuin. Sambil speednya aku tambahin ya mam ya, biar mam gak capek ngeliatnya, durasinya kepanjangan nanti. Nah, si kasur ini aku mau ganti spray jadinya nih mam. Si kasur ini aku naikin, aku ganti spindernya, aku lepasin spindernya. Spinder itu namanya, karet yang buat narik si kasur biar rapi itu, narik si spray biar rapi itu. Nah, sambil aku naikin, aku buka spindernya itu, si Babang dia ambil sapu untuk nyapu di bawahnya ini. Karena aku kalau nyapu ini cuman pas lagi ganti spray aja mam. Which is aku ganti spray itu cuman seminggu sampai 2 minggu baru aku ganti spray. Jadi ya disapunya seminggu atau 2 minggu yang bagian bawah. Jorok ye. Nggak jorok loh mam. Kalau versi aku sih nggak jorok. Nah, aku ke ujung sambil aku lepasin karet spinnernya itu yang terakhir, terus aku ganti spraynya. Ini sprayku ini bernuansa kuning, abu-abu, dan krem. Aku spray itu cuma ada 3 mam. Tapi rata-rata warnanya 3 apa 4 gitu. Tapi rata-rata warnanya ya abu-abu. Salah satu favorite colorku. Kenapa aku dibantuin ini mam? Karena spring bednya ini berat mam. Jadi biasanya kalau aku ganti spray itu pasti ada yang bantuin. Kalau nggak Babang ya Yandanya. Kalau Dede jarang. Kalau Dede kan cewek juga. Nah, aku pasangin lagi tuh si karetnya itu. Alhamdulillah ya mam. Aku bersyukur banget. Dulu memang pas lagi masih kecil-kecilnya, aduh capek ya rasanya. Sering berantakan anak kecil-kecil, tapi udah gede kayak gini mam, ngerasain banget anak udah gede bisa ngebantuin kita, bisa kadang-kadang kalau kita sedih juga bisa menghibur kita. Nah, si Babang masih bantuin. Makasih Babang udah sponsorin Bunda hari ini. Udah hampir selesai nih mam. Nah, jadi di rumahku ini nih mam, aku berusaha untuk mengajarkan ke anak-anakku untuk membagi tugas. Kita ini teamwork. Jadi nggak semata-mata pekerjaan rumah itu adalah harus ibu yang mengerjakan. Di sini enggak. Jadi Babang itu pegang pekerjaan, kakak dedeknya juga pegang pekerjaan, Aun juga pegang pekerjaan, ngeberantakin. Aku juga gitu, Yandanya juga gitu. Babang khususnya dia nyapu. Itu job desk dia utama itu nyapu. Nah, kalau si Dede job desk utamanya adalah ngepel. Dan aku cuci piring, masak, nyuci, dan sebagainya. Banyak ya ternyata aku ya. Tapi gak apa-apa, aku senang melakukannya buat mereka. Nah, aku kibras-kibras sedikit, udah selesai nih. Kenapa sih mam? Tuh Babang sambil nyapu sedikit di kamar. Kok anaknya disuruh kerja? Kenapa gak mamnya aja? Tega banget. Bukan tega mam. Aku memang berusaha sebagaimana mungkin untuk mengajarkan mereka untuk mandiri. Biar terbiasa. Aku langsung menuju ke dapur dan wala, lihatlah. Seperti kapal pecah. Emang kapal bisa pecah ya? Beginilah penampakannya mam, dapurku kalau lagi berantakan. Nah, aku mengawalinya dari ngelap-ngelap si botol-botol kecap, mayonaise, si saus ini. Ada kecap Inggris yang namanya masih saus sambal. Belum aku ganti, labelnya sih udah ada, cuma belum aku ganti aja. Rencananya kalau udah lagi di reveal sekalian diganti gitu, karena udah tinggal dikit juga itu kan. Aku turunin
Terus abis itu baru deh aku lap dipannya itu. Aku bersihin, itu aku semprotin pakai Mr. Muscle. Dindingnya itu juga wallpaper, aku semprotin juga sama Mr. Muscle itu. Udah selesai, susun lagi deh berbaris biar cantik. Gini nih Mam, sebenarnya tidak seindah kelihatannya. Kenapa? Butuh effort banget loh kalau lagi ngerapiin dapur ini sambil nge-record, sambil filming ini. Karena apa? Aku langsung gobios nih. Untuk Mam semua yang berhijab pasti juga ngerasain basah. Biasanya kita kan kalau mama cuma kayak berdaster gitu aja ya. Tapi ini harus pakai jilbab. Nah, aku turunin dulu talenannya. Talenan itu aku beli dari IKEA, udah lama. Biasanya aku kalau bikin roti buat kue-kue di situ. Mam pasti nanya-nanya, kenapa kok itu keran tapi nggak ada tempat cuci piringnya? Yes Mam, tempat cuci piringnya itu aku ganti, aku tutup pakai triplek. Kenapa ditutup? Kenapa diganti? Terus cuci piring di mana? Aku tutup karena bocor terus Mam. Nggak sanggup aku, udah aku betulin beberapa kali, nggak bisa. Nggak mungkin aku bongkar. Karena itu katanya kayaknya saluran yang nggak mungkin kan aku bongkar. Ini rumah bukan rumahku, rumah kontrakan. Jadi aku cuci piringnya di sebelah Mam. Di sebelah itu ada ruangan yang lumayan besar. Itu adalah ruangan kerja Yandanya Aun, di mana di situ ada laundry roomnya juga. Nah aku cuci piringnya di situ deh. Jadi piringnya itu aku jadiin satu kayak gitu, tinggal aku bawa ke sebelah gitu. Nah kamar mandi ini bersebelahan sama dengan dapurku ini. Dapurku ini kecil banget Mam. Kecil pakai banget nggak ya? Kalau untuk badanku yang aduhai ini termasuk kecil. Kita kalau udah bertiga di sini, 2 aja udah langsung keringetan aku. Apalagi bertiga senggol-senggolan udah kayak di gang. Gang senggol. Nah tempat sendoknya itu juga aku cuci akhirnya. Tadinya masih bingung cuci nggak ya, udahlah sekalian cuci. Nah tempat pisaunya itu sengaja aku buat tutupin si kerannya biar nggak kelihatan kerannya. Kita beralih ke tempat oven sekarang. Nah ini adalah baki atau nampan yang dibikin sama babang yang DIY itu ya Mam ya. Aku letakinnya di atas oven itu untuk naro aku punya timbangan itu. Aku bersihin. Tapi sama biasanya buat naruh roti, cuma kebetulan rotinya udah habis. Aku bersihin pakai spons. Itu spons bukan spons cuci piring Mam, itu spons busa, kasur busa gitu ya. Aku belinya di Shopee. Aku beli beberapa waktu itu, enak kalau ngebersihin pakai ini. Nah aku balikin lagi, jadi manis. Itu kalau belum lihat DIY-nya ya Mam, makeover toples ada ini juga. Kita yang aku bilang nggak perlu mahal, tapi bisa jadi naikin looknya di dapur kita. Nah kita ke ujung si kompor ini. Tara, banyak kotoran. Kotoran perhiasan. Ngarepnya sih perhiasan tapi ternyata kotoran. Nah ini sama aku lap-lapin juga. Tapi si sponsnya itu aku kasih sabun ya. Aku kasih sunlight. Sunlight iklan. Maksudnya aku kasih itu, aku jadi kayak dicuci aja gitu Mam. Aku bersihin komporku ini Mam. Dia tempered glass gitu ya. Dia ada 3 tungku. 2 tungkunya itu dia pakai bara, jadi apinya keluarnya seperti bara, jadi aman. Kalau yang di tengah yang kecil itu dia api biasa. Kelebihan dan kekurangannya tempered glass ini adalah dia dibersihinnya cepat bersih tapi juga cepat kotornya. Tapi kalau udah bersih, aku bisa ngaca. Sambil masak sambil ngaca di situ. Aku juga bersihin selangnya tadi itu, ujung-ujungnya aku naikin si kompornya. Ini kayak nyuci aja jadinya. Tara, ada perhiasan lagi, untung nggak banyak. Ini kayaknya di situ aku bersemangat banget ya ngebersihinnya. Padahal tuh speednya aku tambahin. Aslinya mah aku santai kayak di pantai. Nah si minyak itu aku udah reveal tapi masih ada sisa sayang, jadi aku belum buang. Tempat minyak ini sama oil potnya aku majuin, aku gosok-gosok lagi.
jangan sampai keluar jinnya ya. Astagfirullahaladzim. Aladin, digosok-gosok keluar jin. Nah, si sponsnya ini kalau udah selesai aku cuci, aku bilas, terus aku buat bersihin lagi di sini. Jadi sabunnya itu hilang kan. Dinding-dindingnya yang pasti kena kecipratan itu kan, kalau kita lagi masak kecipratan minyak lah dan sebagainya. Nah, udah kinclong deh itu Eke punya kompor. Bawahnya juga aku bilas kayak gitu ya Mam ya. Oh iya, balik lagi. Bener gak sih Mam, buat yang berhijab, kalau lagi videoin bersih-bersih butuh effort, ngebayangin bahwasannya aduh bakalan kepanasan, ya kan? Aku gitu Mam, kalau udah lagi bersih-bersih kayak begini, setelah itu langsung basah bajuku, karena kan pakai jilbab kan. Biasanya kita cuma pakai daster doang kan Mama. Cuma karena kebutuhan record, mau nggak mau kita kan harus kita tutupin aurat kita ini. Asik. Nah ini tuh Mam, lihat. Dapurku ini tadinya nuansanya pink dari sananya. Itu udah pada ngelopek-ngelopek gitu Mam. Ini aku mungkin karena pengaruh umur ya. Ini udah lama aku pakai. Jadi seperti itulah. Nah setelah selesai aku balikin lagi itu yang tatakan kompornya itu. Terus aku semprotin lagi Mr. Muscle. Aku lap terus pakai lap microfiber. Lap microfibernya ini udah aku ganti yang bersih ya. Yang tadi udah aku masukin cucian. Nah ini juga dinding-dindingnya aku lapin pakai Mr. Muscle dan lap microfiber itu. Aku seneng banget ngelap pakai lap microfiber itu. Terus kalau udah kotor gampang banget dibersihinnya. Dan yang paling penting adalah harganya mursidah. Piro Mas? Nah inilah Mam sedikit penampakannya setelah aku bersihin itu. Ternyata aku masih semprot-semprot lagi. Nah kenapa aku semprot dikit, karena aku ternyata mau taruh lagi. Udah dicuci itu talenan yang besarnya ini, aku taruh. Nah siasatin untuk nutupin kerannya dengan tempat pisau itu. Beginilah Mam penampakannya setelah sudah bersih. Nah kecil nggak masalah, bukan di mananya kita menghasilkan sesuatu, tapi bagaimana kita menghasilkan sesuatunya itu. Iya. Mam. Nah, itu ada sedikit penampakan lampu yang membantu penyinaran HP kentang ini kalau lagi menyinari membuat video. Setelah selesai aku di dapur, Babang dia bersambung menyapunya, langsung nyapu lagi mulai dari dapur. Nah, lorong ini dari depan ini lorong, itu sebelah kirinya kamar anak-anak Mam, dan sebelah kanannya itu kamar aku. Jadi kontrakan aku ini ada 2 kamar. Aku ngontrak di sini udah lama sekali, udah hampir 9 tahun. Nah inilah pekerjaan si Babang setiap hari. Walaupun yang aku bilang tadi ya Mam, tidak seindah seperti di penampakan. Sometimes aku memang harus gebrak-gebrak, ayo ini udah jam berapa, waktunya bersih-bersih gitu. Tapi aku yakin lama-lama dia pasti akan terbiasa. Nah si Dede ini dia ngepel. Aku blur ya Mam, si Dede kalau di rumah pakai celana pendek, rasanya gak sopan kalau gak aku blur. Nah ini dipel-pel sama Dede. Nah ini penampakan ruang depan aku. Ruang depan aku ini gak pakai sofa Mam, karena aku jarang banget terima tamu. Kalau terima tamu tuh di bagian depannya ada meja kantor gitu khusus terima tamu. Karena kebanyakan tamu yang datang tuh biasanya berurusan dengan pekerjaan. Nah aku pakai kepelannya itu dari S Hardware. Nah aku ajak Mam kemana nih? Kok kayak ke gudang gitu ya? Ayo siapa yang bisa tebak? Aku pergi sama anak-anak aja yang Nyaun nggak ikut ini. Aku pergi ke tempat ngopi. Tempat ini, kafe ini namanya ini Cafe 71. Ini yang punya ownernya ini adalah mamanya sahabatnya si Babang yang mana aku kenal. Nah ini dia nih Mam. Saat aku pesan, aku buru-buru pesan, takut nggak enak kalau namanya temen. Nanti nggak usah basa-basi, aku nggak enak. Aku pengen nyobain kopinya di sini dan tempatnya kata anak-anakku enak buat nyantai. Yuk
cus aku bilang. Makanya cepet-cepet rapi-rapi kita rapihin. Tapi sorry mam, kali ini aku nggak bisa review tempatnya ini secara lengkap. Karena apa? Aku nggak bisa record. Karena kan si temanku ini, mamanya temennya si Babang ini menyambut aku kan. Ada ibu-ibu, jadi nggak guys. mungkin aku filming saat itu, nggak mungkin aku record. Kayaknya nggak sopan. Nah seperti ini. Tapi for next aku akan review tempat ini. Itu Babang sama kakak. Oke mam, ini to be continue ya. Jangan lupa untuk lihat videoku selanjutnya untuk review tempat enak ini. Don't forget, the most important is enjoy our day. Assalamualaikum, bye-bye.